Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Haji Husni Mubarak, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran olahraga MISD. Yang saya hormati pula teman-teman dari kelas PGMIB ya, yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran online ini. Karena situasinya yang masih pandemi yang mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran secara online ya atau daring. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya bisa bermanfaat ya buat kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Thohiratun Nahar, Afnan Nur Hanifah, Siti Duratun Nafirah, dan tentunya dengan saya sendiri Khairul Anam ya, akan membawakan materi tentang air, oksigen, pangan, dan metabolisme dengan cabang olahraga yaitu atletik. Nah, tentunya komponen-komponen tersebut itu sangat penting bagi tubuh kita, apalagi buat kesehatan ya. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas pada penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang oksigen, air, pangan, dan metabolisme. Jadi, di dalam sistem tubuh kita itu terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi dalam sirkulasi metabolisme tubuh kita. Dan semua itu ada porsi dan harus dipenuhi agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan tetap segar. Apalagi saat kita berolahraga dan menjaga pola hidup sehat. Itu sangat penting sekali. Komponen tersebut yaitu ada oksigen, air, pangan, dan metabolisme itu merupakan kebutuhan hidup yang paling pokok bagi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang oksigen terlebih dahulu. Jadi, aktivitas yang terdapat dalam kesehatan, khususnya di kegiatan olahraga itu akan terdiri dari kombinasi dua jenis aktivitas, yaitu bersifat aerobik dengan oksigen atau menggunakan oksigen, dan anaerobik sedikit menggunakan oksigen. Dalam artian, aktivitas aerobik ini adalah latihan jenis ketahanan yang meningkatkan detak jantung kita dan laju pernafasan seorang dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga memerlukan kadar oksigen yang cukup besar. Sedangkan aktivitas anaerobik adalah latihan yang melibatkan semburan aktivitas fisik yang singkat dan intens. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang air. Semakin meningkatnya energi dan panas yang dihasilkan melalui proses metabolisme dan kontraksi otot saat tubuh sedang berolahraga, cairan yang ada di dalam tubuh kita itu kemudian akan menjalankan fungsinya sebagai pengatur panas atau sebagai termoregulator. Air yang merupakan penghantar panas yang baik tadi akan mengeluarkan kelebihan panas tubuh melalui keluarnya air keringat, yang juga akan membawa elektrolit makro tubuh terutama natrium, kalium, dan klorida. Air keringat tadi yang kemudian akan menguap pada permukaan kulit kita juga akan berfungsi untuk mendinginkan tubuh kita karena proses penguapannya itu bersifat endotermik. Setelah kita mempelajari air, kita akan mempelajari materi tentang pangan juga. Jadi, asupan gizi sangatlah penting bagi sirkulasi metabolisme tubuh kita.
dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Sangat penting sekali ketika sedang melakukan suatu kegiatan seperti contohnya berolahraga. Itu sangat penting sekali. Asupan gizi ini itu sangat diperlukan pada kerja biologi tubuh untuk penyediaan energi tubuh, khususnya pada saat seorang melakukan suatu aktivitas atau suatu kegiatan. Jadi misalnya pada latihan, pada pertandingan, atau saat pemulihan baik setelah latihan maupun setelah bertanding. Asupan gizi ini itu baik sekali untuk membantu proses perbaikan atau pergantian sel tubuh yang rusak. Tubuh itu membutuhkan gizi yang sangat seimbang. Kebutuhan gizi ini yang harus terpenuhi adalah baik dari jenis karbohidrat, protein, dan lemak, atau vitamin dan mineral. Materi yang selanjutnya yaitu ada zat-zat yang diperlukan manusia sebagai asupan. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada lemak, yang ketiga ada protein, yang keempat ada vitamin dan mineral. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber tenaga yang dapat disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot. Untuk yang kedua yaitu lemak. Lemak ini dibutuhkan sebagai sumber energi yang berjangka waktu lama. Untuk yang ketiga yaitu ada protein. Protein ini itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan otot, pembentukan sel-sel darah merah, pertahanan tubuh terhadap penyakit, enzim dan hormon, dan sintesa jaringan-jaringan badan lainnya. Untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini berperan penting dalam mengatur dan membentuk reaksi kimia zat gizi penghasil energi sebagai koenzim dan kofaktor. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada metabolisme. Metabolisme ini adalah suatu proses yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mengubah makanan menjadi energi. Jadi intinya dari semua proses metabolisme energi di dalam tubuh adalah untuk meresintesis molekul ATP, di mana prosesnya akan dapat berjalan secara aerobik maupun anaerobik. Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat. Bagus sekali ya penjelasan dari Bu Nafi terkait dengan materi pangan, air, oksigen, dan metabolisme. Nah, komponen-komponen tersebut itu sangatlah penting ya buat tubuh kita, apalagi dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang cabang olahraga atletik, yaitu olahraga lari estafet. Nah, sebelum kita menonton simulasi dari lari estafet tersebut, saya akan menjelaskan sedikit ya terkait apa sih cabang olahraga atletik itu. Nah, olahraga atletik itu berasal dari bahasa Yunani ya, dari kata atlon atau atlum yang artinya perlombaan. Nah, tentunya di atletik itu ada komponen yang penting yaitu track dan field. Nah, track ini berarti lintasan atau field yaitu lapangan. Nah, dua komponen ini sangatlah penting karena olahraga atletik itu sering menggunakan dua komponen tersebut. Nah, pada atletik itu ada yang namanya lari estafet. Nah, pada lari estafet ini yang diperlombakan yaitu ada dua ya, yang
mempunyai kategori 1 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Nah, dan di sini kelompok kita akan mensimulasikan lari estafet tersebut. Berikut simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya, agar pembelajaran pada kali ini bisa berjalan dengan maksimal dan bisa bermanfaat buat kita ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke materi, Bapak minta untuk membuka bukunya ya, buku pembelajaran olahraga halaman 56 tentang pembelajaran atletik. Nah, Bapak mau minta tanya dulu kepada adik-adik semua. Nah, apa sih atletik itu? Nah, atletik itu berasal dari bahasa Yunani yang atlon atau atlum, yang artinya lomba atau pertandingan. Ya, tentunya di atletik ini terdapat komponen yang sangat penting sekali. Salah satunya track dan field, yaitu lintasan dan lapangan. Nah, di dalam atletik ini itu terdiri dari lempar, lari, dan lompat. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lari estafet. Nah, berikut penjelasannya. Nah, kali ini akan membahas tentang lari estafet. Nah, adik-adik pernah melakukan lari estafet atau belum? Nah, lari estafet ini adalah salah satu cabang olahraga atletik, yaitu dengan mengandalkan kemampuan larinya. Lari estafet ini adalah menggunakan media tongkat ya, dan terdiri dari 4 orang. Nah, lari estafet ini ada 2 yang diperlombakan, yaitu 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Nah, pada kali ini Bapak akan mencontohkan ya gerakannya terhadap lari estafet tersebut. Berikut gerakannya. Seperti halnya dengan lari-lari lainnya, lari estafet menggunakan start jongkok. Nah, pelari pertama ini menggunakan start jongkok untuk memulai start. Dan pelari kedua, ketiga, dan keempat itu menggunakan teknik start berdiri untuk melanjutkan ke garis finish. Bersedia, siap, ya. Saya akan melanjutkan materi tentang teknik dasar lari estafet. Ada beberapa teknik dasar lari estafet, yaitu teknik start, teknik pergantian tongkat, dan teknik finish. Yang pertama yaitu teknik start. Teknik start dipisahkan ke dalam 2 bagian, yaitu start jongkok dan start melayang. Untuk start jongkok dilakukan oleh pelari pertama dalam setiap regu, sedangkan teknik start melayang dilakukan oleh penerima tongkat berikutnya hingga anggota regu terakhir. Dalam teknik start terdapat aba-aba sebelum memulai lari estafet. Yang pertama yaitu aba-aba bersedia, yang kedua aba-aba siap, dan yang ketiga aba-aba ya. Untuk aba-aba bersedia, setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan posisi kedua kakinya menyentuh blok depan dan blok belakang. Lutut kaki belakang diletakkan di tanah terpisah selebar bahu, sedangkan jari-jari tangan membentuk huruf P terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Yang kedua adalah aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, maka posisi seorang pelari adalah lutut ditekan ke belakang. Lutut kaki depan berada pada posisi membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan
lutut kaki belakang berada pada posisi membentuk sudut 120 sampai 140 derajat. Posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu. Tubuh sedikit condong ke depan serta bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Yang ketiga adalah aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block. Dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan. Setelah itu diayunkan secara bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat dengan dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Jadi, untuk teknik start sendiri, itu pelari pertama melakukan start jongkok, sedangkan pelari kedua, ketiga, dan keempat melakukan start melayang. Yang kedua yaitu teknik pergantian tongkat. Teknik pergantian tongkat ini harus dilakukan dalam zona penyerahan dengan panjang 20 meter. Maksudnya, proses penyerahan tongkat dilakukan sesuai dengan arah tangan penerima, baik ketika posisi menghadap ke atas maupun ke bawah. Jika tangan penerima menghadap ke atas, maka proses penyerahan tongkat diberikan dari sisi atas. Sedangkan jika tangan penerima menghadap ke bawah, maka proses penyerahan tongkat diberikan dari sisi bawah. Setiap pelari penerima tongkat bisa melakukan proses ini dengan atau tanpa melihat teman yang memberikan, dengan memperhatikan batas zona penyerahan. Yang terakhir yaitu teknik finish. Teknik finish ini menekankan pada posisi tubuh untuk lebih condong ke depan tanpa mengurangi laju lari sebelum berada pada jarak 1 meter dari garis finish. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Afnan. Terima kasih Bu Rotun. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai peraturan lari estafet secara umum, yaitu ada 3. Yang pertama, sebuah tim diharuskan untuk membawa tongkat hingga garis finish secara beraturan. Yang kedua, sebuah tim secara otomatis terkena diskualifikasi apabila kehilangan tongkat estafetnya ketika berlari menuju garis akhir. Yang ketiga, sebuah regu masih memiliki kesempatan berlomba jika hanya menjatuhkan tongkat dan masih bisa menyerahkan kepada pelari berikut sesuai aturan. Selanjutnya yaitu lapangan lari estafet. Itu ada 2 macam. Yang pertama, panjang lintasan dalam ruangan atau indoor 200 meter dengan bentuk bulat seperti telur dan jumlah 4-8 jalur. Yang kedua, panjang lintasan luar ruangan atau outdoor mencapai 400 meter dengan 6-10 jalur. Nah, selanjutnya yaitu diskualifikasi. Diskualifikasi diberikan apabila melakukan pelanggaran seperti 1. Salah melakukan teknik start lebih dari 2 kali. 2. Tongkat estafet diberikan bukan pada zona yang telah ditetapkan. 3. Menghalangi lawan untuk lewat di jalur lari yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu manfaat lari estafet bagi kesehatan. Apa saja sih manfaat lari estafet bagi kesehatan? Manfaatnya itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan metabolisme tubuh karena jantung mengalami peningkatan aktivitas sekaligus membuat organ tubuh tersebut semakin sehat. Yang kedua, memperlancar aliran darah karena tubuh sering bergerak sehingga sirkulasi darah menjadi lancar. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina karena semua anggota tubuh bergerak. Bila dibiasakan, tubuh akan menjadi semakin kuat dan sehat. Yang keempat, mengurangi berat badan. Yang kelima, membuat tubuh lebih prima, gesit, dan lincah. Untuk selanjutnya, Ibu kembalikan ke Pak Anam. Terima kasih Bu Afnan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 2, terkait dengan materi air, oksigen, pangan, dan metabolisme.
Nah, sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua ya. Itu saja dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.